Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafur Rafkan Effendi, NPM 228102488. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Psikologi Inggris dan Organisasi yang diampu oleh Ibu Christine Filonet, Bapak Faris Fanani. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema stres kerja dan keselamatan kerja. Apa itu stres kerja? Stres kerja adalah respon fisiologis dan psikologis yang timbul saat tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan individu untuk menghadapinya. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik seseorang serta kinerja mereka di tempat kerja. Ada beberapa faktor penyebab stres kerja. Yang pertama, beban kerja yang tinggi, tugas yang melebihi atau deadline yang ketat. Kedua, kontrol yang terbatas, kurangnya kontrol atas waktu kerja atau keputusan yang dibuat. Tiga, ketidakpastian dalam pekerjaan, misalnya kontrak kerja yang tidak jelas atau perubahan organisasi yang sering. Empat, kurangnya dukungan sosial, minimnya dukungan dari rekan kerja atau atasan. 5. Ketidakseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan pribadi, kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dampak negatif dari stres kerja. Ada 3 dampak negatif dari stres kerja. Yang pertama, gangguan kesehatan mental, misalnya kecemasan, depresi, atau gangguan tidur. Kedua, gangguan kesehatan fisik seperti masalah jantung, gangguan pencernaan, atau penurunan sistem kekebalan tubuh. Ketiga, penurunan kinerja kerja, kesulitan berkonsentrasi, keputusan yang buruk, atau absensi yang tinggi. Strategi mengelola stres kerja. 1. Identifikasi penyebab stres. Menyadari apa yang membuat Anda stres adalah langkah pertama untuk mengatasinya. 2. Pengaturan prioritas dan manajemen waktu. Pengatur prioritas pekerjaan dan menggunakan teknik manajemen waktu efektif. 3. Pembelajaran keterampilan manajemen stres, misalnya teknik relaksasi atau meditasi. 4. Pengembangan dukungan sosial, berinteraksi dengan rekan kerja atau teman di luar pekerjaan. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja memulai definisi. Keselamatan kerja adalah upaya mencegah cedera dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dengan meminimalkan risiko di tempat kerja. Adapun beberapa aspek penting keselamatan kerja. Yang pertama, identifikasi bahaya dan evaluasi risiko. Mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan mengevaluasi seberapa besar risikonya. 2. Pengendalian risiko. Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bahaya seperti penggunaan alat pelindung diri APD atau perubahan prosedur kerja. 3. Pelatihan keselamatan. Memastikan bahwa semua karyawan terlatih dengan baik tentang tindakan keselamatan yang tepat. 4. Pengawasan dan pemantauan. Melakukan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa standar keselamatan dipatuhi. Manfaat keselamatan kerja yang efektif. 1. Penurunan cedera dan kecelakaan. Mengurangi frekuensi dan keparahan cedera di tempat kerja. 2. Peningkatan produktivitas. Karyawan yang merasa aman cenderung lebih fokus dan produktif dalam pekerjaan mereka. 3. Peningkatan moral dan kepuasan kerja. Lingkungan yang aman memberikan rasa percaya diri dan kepuasan pada karyawan. Regulasi dan kepatuhan. Mematuhi peraturan keselamatan kerja yang relevan dan terus memperbarui praktik terbaik sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan kerja. Dengan memahami stres kerja dan keselamatan kerja secara mendalam, organisasi dan individu dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif bagi semua anggota Karang Taruna dan karyawan lainnya. Dalam konteks Karang Taruna, stres kerja dan keselamatan kerja menjadi beberapa faktor penting yang dapat mengaruhi kesejahteraan dan produktivitas mereka. Berikut ini penjelasan lebih mendalam mengenai kedua aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari anggota Karang Taruna. Stres dalam Karang Taruna. 1. Tuntutan tugas yang beragam. Deskripsi. Anggota Karang Taruna seringkali memiliki tanggung jawab yang kompleks dan beragam seperti mengorganisir kegiatan sosial, budaya, olahraga, serta terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Stresor. Beban kerja yang tinggi, jadwal yang padat, dan harapan yang tinggi dari masyarakat dan pemerintah setempat dapat menjadi penyebab stres. 2. Tekanan sosial dan emosional. Deskripsi. Karang Taruna berinteraksi secara intens dengan masyarakat, kadang-kadang dalam situasi yang emosional atau konflik. Stresor konflik interpersonal, tekanan untuk memberikan hasil yang memuaskan dan tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan tanggung jawab sosial.
Ketiga, ada keterbatasan sumber daya dan dukungan. Deskripsi banyak karyawan Karang Taruna beroperasi dengan sumber daya terbatas dan kurangnya dukungan finansial serta infrastruktur yang memadai. Stresor, ketidakpastian dalam pendanaan, kurangnya pelatihan yang memadai, dan kurangnya dukungan organisasional dapat menyebabkan stres. Keselamatan kerja dalam Karang Taruna. 1. Kondisi fisik lingkungan kerja. Deskripsi: Karang Taruna sering bekerja di lingkungan yang beragam termasuk tempat terbuka seperti lapangan atau ruang tertutup seperti kantor kecil. Risiko potensi secara cedera fisik dan kegiatan fisik atau kecelakaan di tempat kerja, terutama ketika melaksanakan kegiatan olahraga atau kegiatan eksternal. 2. Memakai alat pelindung diri APD. Deskripsi: pada saat melaksanakan kegiatan tertentu seperti bakti sosial atau pembersihan lingkungan, penggunaan APD seringkali diperlukan. Pentingnya penggunaan yang tepat dari APD seperti sarung tangan, sepatu, safety, helm, dan lainnya sangat penting untuk mencegah cedera dan mengurangi risiko kecelakaan. Kemudian 3, ada pengelolaan risiko dan pelatihan keselamatan. Deskripsi: penting bagi Karang Taruna untuk memiliki pemahaman yang baik tentang risiko potensial di tempat kerja mereka dan bagaimana cara mengelolanya. Upaya pencegahan: pelatihan reguler tentang keselamatan, prosedur darurat, dan tindakan pencegahan kecelakaan dapat membantu mengurangi risiko cedera dengan memahami dan mengatasi stres kerja serta memprioritaskan keselamatan kerja. Karang Taruna dapat memaksimalkan kontribusi mereka dalam masyarakat, menjaga kesejahteraan pribadi dan kolektif mereka. Selain di Karang Taruna, stres kerja dan keselamatan kerja bisa terjadi di berbagai tempat dari situasi, termasuk stres kerja dapat terjadi di kantor korporat. Di sini karyawan sering menghadapi tekanan dari tenggat waktu proyek, persaingan kerja, dan tuntutan untuk mencapai target yang tinggi. Mulai dari pelayanan kesehatan, tenaga medis seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya siap mengalami stres karena beban kerja yang tinggi, kebutuhan kritis, dan tekanan emosional dari pasien dan keluarga. Kemudian di pendidikan juga guru dan staf pendidikan dapat mengalami stres karena tuntutan administratif yang tinggi, tekanan untuk meningkatkan hasil akademik siswa, dan tantangan dalam mengelola kelas yang besar. Industri manufaktur. Pekerja di pabrik mungkin menghadapi stres dari lingkungan kerja yang berisiko tinggi seperti kebisingan, bahan kimia berbahaya, dan tekanan memenuhi target produksi. Kemudian di IT, profesional IT sering menghadapi stres akibat jadwal proyek yang ketat, tuntutan untuk mengikuti perkembangan teknologi, dan tekanan untuk menyelesaikan masalah teknis dalam waktu singkat. Perdagangan dan jasa layanan. Karyawan di sektor ini mungkin mengalami stres dari tekanan penjualan, tuntutan pelanggan, atau fluktuasi pasar yang tidak terduga. Keselamatan kerja. Konstruksi. Pekerjaan konstruksi menghadapi risiko tinggi cedera akibat jatuh, terjepit, dan terkena benda jatuh di tempat kerja. Transportasi, sopir truk, pilot, dan pekerjaan transportasi lainnya menghadapi risiko kecelakaan serius di jalan atau udara. Pertanian. Petani mungkin menghadapi risiko cedera akibat alat pertanian berat, paparan pestisida, atau kecelakaan saat bekerja dengan hewan. Horeca dan pariwisata. Karyawan di industri dapat menghadapi risiko kecelakaan seperti tumpahan bahan kimia dan dapur, atau kecelakaan selama kegiatan wisata ekstrim. Setiap lingkungan kerja memiliki karakteristik dan tantangan unik yang mempengaruhi tingkat stres dan keselamatan kerja. Penting bagi organisasi dan individu untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola faktor-faktor ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.